Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini kami memiliki episode yang sangat spesial dan mungkin banyak dari Anda yang belum mengetahui tentang hal ini. Dan di video ini kami akan mengendarai mobil-mobil yang tentu kami impikan. Tentunya cerita kali ini untuk menginformasikan kredibilitas kami yang selalu memberikan informasi kepada Anda semua. Dan untuk pertama kalinya kami persembahkan Auto Driver The Untold Story. Di antara kelima reviewer Auto Driver, Dan seperti Anda bisa lihat, di belakang saya sudah ada 5 mobil spesial dan tentunya ada alasan khusus kenapa kami pilih mobil-mobil ini. Iya betul, mobil ini adalah pilihan yang kiranya dapat merepresentasikan diri kami masing-masing. pada kali ini kami akan menceritakan kepada Anda semua latar belakang dan sepak terjang kami dalam dunia otomotif. Tentunya kami ingin meyakinkan kepada Anda bahwa Auto Driver adalah media yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan tentunya dapat Anda percaya. Maka dari itu, kami hadirkan kepada Anda Auto Driver The Untold Story. Ya, betul sekali. Dan sekarang bagaimana kalau kita langsung mengendarai mobil pilihan kami ini sekaligus menceritakan The Untold Story dari kami berlima. Let's go! Pada masa pandemi seperti ini, kebersihan mobil perlu kita perhatikan. Nah, seperti sekarang, kami selalu membersihkan dan mengaplikasikan produk AC Cleaner di mobil untuk tetap menjaga udara yang bersih dan sehat. Dengan Sonax AC Cleaner R8, sangat ampuh menghilangkan bau yang tidak sedap yang biasanya disebabkan oleh kelembapan ataupun bau tidak sedap lainnya. Serta produk ini sangat cocok bagi pengendara yang merokok, apalagi untuk pengendara yang memiliki anak kecil yang kerap sensitif dengan bau. Tidak hanya itu, selain tersedia dalam 4 varian wangi yaitu Original, Ocean Fresh, Green Lemon, dan Apple Fresh, Sonax AC Cleaner juga mudah diaplikasikan karena hanya membutuhkan 10 menit saja dan mobil Anda akan wangi dan segar. Halo pemirsa Auto Driver. Halo pemirsa Auto Driver. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang di channel Auto Driver. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Jadi apa yang membuat saya tertarik sama dunia otomotif itu karena saya sebenarnya dari kecil ngikutin orang tua lah. Orang tua tuh bukan pembalap tapi suka sama mobil-mobil yang ikonik. Jadi dulu tuh orang tua pakai Citroen BX 19 GTI. Dari situ tuh kita suka ngoprek bareng berdua di rumah. Itu masih mungkin kelas 3 SD, 4 SD itu ikut bantuin, mulai tertarik lah sama yang namanya roda 4 atau mobil gitu ya. Jadi gini, dari umur SD mungkin pas pendidikan SD itu saya sudah menyukai otomotif. Cuman baru terwujud punya mobil sendiri itu di kelas 2 SMA. Saya pertama kali punya mobil di situ. Saya tertarik banget dengan otomotif dan mobil saya itu waktu itu Vios, Toyota Vios, dan saya tertarik juga di dunia drifting. Ya, jadi awalnya tertarik dengan dunia otomotif itu karena ngelihat dedi saya, mungkin karena dulu kami sangat dekat begitu, jadi saya seperti mengidolakan cara nyetirnya dedi. Itu udah dari SD udah mengenal parts-partnya mobil. Terus dari situ ingin belajar nyetir lah, diajarin nyetir mobil itu di dalam komplek. Oke, yang pertama itu suka mobil karena keluarga sih. Alhamdulillah anak-anaknya bokap dikasih mobil, terus jadi karena kita 4 bersaudara, dari situ udah mulai ada ketertarikan yang namanya melihat mobil, mencoba mobil. Dari kecil memang udah berniat untuk bekerja di bidang otomotif. Dari mulai kecil, saya itu udah sering diajak oleh ayah itu ke pameran mobil, kemudian dibawain brosur-brosur kalau misalnya ayah saya ke luar negeri. Kemudian kebetulan ayah saya juga sering ganti-ganti mobil. Dan dari situ saya ngeliat, mobil nih hal yang menarik ya. Karena bukan hanya benda yang bisa bergerak, tapi mobil tuh komponennya banyak banget. Dan itu ribuan komponen tuh bekerja harmonis satu sama lain, menghasilkan
benda yang bisa bergerak, dan baru saya tertarik sama otomotif. Tiba-tiba tahun depannya teknologinya berubah, tahun depan teknologinya berubah lagi. Wah, jadi makin tertarik karena dunia otomotif adalah dunia yang dinamis juga. Dari SD sebenarnya udah bisa nyetir mobil, itu tanpa diajarin, bahkan orang tua pun itu nggak ngajarin. Kelas 2 SMA akhir, saya membeli mobil E36. Di situ saya buat untuk spek drifting. Sebelum Kijang Super, jadi Kijang yang kotak, yang baris keduanya itu tuh belum ada pintu sebelah kanannya. Jadi itu mobil susah banget. Dedi saya ngajarin, kamu kalau mau bawa mobil enak, bawa mobil ini dulu. Dan benar, ternyata sesusah itu. Dulu waktu mau kuliah, ibu saya bilang, tolong masuk kedokteran. Karena ibu saya yakin saya bisa masuk fakultas kedokteran dan saya bisa menjadi dokter. Saya juga yakin bisa, tapi saya nggak suka dunia itu. Saya sukanya otomotif. Masih kecilnya udah suka banget sama, karena sesuatu yang baru dari mobil segala macam. Terus begitu dunia jurnalistik lulus, kebetulan saya magang di media otomotif di Otokar waktu itu sekitar tahun 2010. Tiba-tiba emang namanya rezeki ya, abis magang bilang mau ditawarin, siap nggak kerja? Padahal waktu itu masih kuliah tuh, artinya lagi skripsi. Udah yang ada sambil kerja, makin kesini, wah otomotif kayaknya tujuan jadi jurnalis sih. Setelah itu benar-benar punya keinginan, emang dari kecil cita-cita jadi pembalap. Pada tahun sekitar 2011 itu yang lagi happening pada waktu itu adalah drifting. Jadi waktu itu beli Nissan Seviro buat bangun ikut kompetisi drifting. Waktu itu sempat ikut kejuaraan drifting itu 2011, 2012, 13, 14, 15 terakhir. Dari kecil hobinya balap, terus habis itu sekarang juga alhamdulillah ada di tim profesional balap juga di Honda Bandung Center sama Mas Fitra juga. Mungkin dari saat itu sampai ke depannya saya tuh punya passion sendiri gitu kalau ngeliat mobil. Waktu itu saya diajak sama Dedi juga gabung ke komunitas Mercedes-Benz Club Indonesia. Belajar dari situlah, dari komunitas itulah sampai akhirnya turun balapan W124 MBCI Motorsport. Masuk kelas FFA langsung, dan pertama kali balapan langsung tidak finish dan tabrakan. Tapi tabrakan tunggal, jadi kayak sempat agak trauma sedikit, tapi pas balik ke pit lagi udah pengen balapan lagi rasanya. Di kelas 3 SMA awal kalau nggak salah. Ya, kelas 3 SMA awal saya membuat spek mobil drifting, dan mulai dari situ saya memulai karir balap saya di pertama kali 2012. Kelas 2013 saya juara nasional rookie untuk drifting. Di 2014 naik ke pro. Di 2014 saya juga mewakilkan Indonesia di ajang Formula Drift Thailand. Jadi intinya sih saya di dunia otomotif ini saya benar-benar antusias. Ya namanya dari bawah kita cobain dulu, liputan yang nggak enak kita rasain segala macam. Alhamdulillah bertahan dari 2010 sampai 2012 akhir kalau nggak salah. Habis itu saya ada kesempatan, untungnya ke majalah juga namanya Motor Trend. Motor Trend Indonesia juga di situ kayak mulai mempelajari yang namanya tes mobil yang lebih lengkap. Yang paling berkesan itu saya kemana-mana bedanya nih sama teman-teman cewek saya. Bawanya tuh lipstick, dompet, segala macam. Kalau saya tahu nggak bawa apa? Bawa kabel yang udah disobek kanan kirinya buat nyambungin ntar kalau mau ngejumper aki. Jadi kalau di tengah jalan mogok nih misalnya, karena waktu itu mobilnya memang mogok-mogokan dapetnya. Terus kayak ya udah saya keluar buka kap mesin, terus nyalain sendiri gitu, ngejumper sendiri gitu. Jadi bener-bener dirasain banget. Kan saya merintis dari bawah, jadi wartawan, jadi jurnalis. Tapi karena happy, saya 21 tahun berkarir di dunia jurnalistik otomotif, nggak pernah sehari pun saya merasa bekerja. Saya ngerasa setiap pekerjaan saya harus memberi manfaat buat orang. Jadi setelah mereview mobil, saya harus sampaikan review yang sebenar-benarnya ke orang supaya menjadi pertimbangan orang sebelum membeli mobil tersebut. Oke, kalau cita-cita dulu malah sebenarnya pas saya ngelihat umbrella girl-nya kok kayak cantik-cantik banget ya. Kalau misalnya saya setinggi itu kayaknya bisa nggak ya saya jadi umbrella girl gitu. Terus ngomong sama Dedi saya, kayaknya kalau misalnya aku badannya bisa seksi kayak gitu, aku pengen jadi umbrella girl deh gitu. Nggak taunya pas lagi SMA ternyata bukan jadi umbrella girl tapi malah jadi orang yang dipakein payung. Malah jadi racernya, alhamdulillah gitu. Tapi percaya nggak, pada saat pas saya lagi ngebut di Sentul gitu misalnya,
Di situ saya ngerasa tenang banget, ngerasa jadi diri sendiri banget gitu, benar-benar setenang itu dan nggak ada gangguan dari luar. Di mobil ini semua in control, saya semua yang ngontrol. Jadi kayak punya bukan cuma playground ya, tapi kayak lagi di ruangan yang ruangan kedap yang yaudah ini cuma saya doang yang milikin gitu. Kayak gitu sih, nggak usah dibayangin, malah kebalikan dari yang orang-orang pikir. Ibu saya itu sering bilang waktu saya pertama kali bisa naik mobilan yang kecil deh, mobilan tuh sepeda tuh saya suka ngebut. Bisa dibilang dulu zamannya istri saya masih pacaran sama saya, dia selalu bilang kayaknya kamu lebih sayang sama mobil kamu daripada saya gitu. Segitunya saya sama mobil. Dari kecil tuh cita-cita balap, terus sekarang kerja ada di Auto Driver untuk review mobil baru dengan teknologi baru. Jadi kita benar-benar senang banget lah. Auto Driver tuh media yang bisa dibilang hype banget deh saat ini. Jadi kita juga bangga gitu ada di dalam Auto Driver. Sementara banyak banget orang di luar sana yang wah gimana pengen dong kerja di Auto Driver, ngelihat anak-anaknya yang pada seru, ngetes mobilnya baru-baru. Ya artinya bener-bener hidup saya itu keluarga saya dan otomotif. Itu aja. Di Auto Driver itu yang nilai udah banyak banget dan orang-orang tuh banyak banget yang pro juga, yang pintar. Jadi kayak begitu ngeliat komennya ada yang negatif, lemas. Tapi dari situ gue coba yang ini minggu depan berarti nggak terulang lagi. Jadi akan ke depannya bisa lah the next Ferrari chapter lain ada dengan gaya yang lain harusnya. Saya ini penggemar mobil berpenggerak 4x4 atau 4-wheel drive. Saya suka off-road, saya suka berpetualang, saya suka SUV. Tapi di sisi lain saya juga menyukai mobil dengan performa yang tinggi, yang akselerasinya cepat. Intinya saya suka dengan kecepatan. Nah, X4M Competition ini saya rasa mobil ini bisa merepresentasikan diri saya, karena begitu saya ingin semi off-road, saya pengen off-road, saya bisa menggunakan mobil ini. Tapi begitu saya menginginkan kecepatan, saya tinggal injak gasnya dan wow, udah 140. Mobil ini tenaganya sangat besar, 510 horsepower dan memiliki torsi 600 Nm. Jadi perpaduan yang ada di mobil ini, di X4M Competition ini, akan ada selalu di hati saya. Tentu ada beberapa alasan mengapa saya memilih Mercedes-Benz E300e ini. Yang pertama adalah karena ini merupakan sedan Eropa. Ya, saya sudah akrab dengan mobil-mobil sedan Eropa sejak saya duduk di bangku SMA. Dan tentunya di Mercedes-Benz E300e ini, dia tenaganya 330 horsepower serta torsi 790 Nm, yang artinya dia sangat jauh dibandingkan model konvensionalnya. Lantas tentu hal tersebut, mobil Eropa lalu juga tenaga yang buas, mengingatkan saya kepada saya ketika mengikuti ajang drifting dengan mobil sedan yang bertenaga buas. Tetapi untuk di mobil ini dia sangat canggih, tentunya dia dilengkapi dengan motor listrik sehingga dia tidak hanya irit, tentu dia juga menghasilkan keasikan berkendara yang luar biasa seperti ini. Luar biasa. Nah, itu juga kenapa alasan saya sekarang pakai Mercedes AMG GT 53 ini. Mungkin mobil ini ya cukup merepresentasikan atau mendeskripsikan pengalaman saya tadi, dari mana awal saya mulai balap, terus memulai
bergabung dengan komunitas, bahkan sampai saya akhirnya bisa di Auto Driver mereview mobil ini, semua ada kenangannya dari klub Mercedes-Benz itu. Banyak yang suka nanya, Diandra kenapa sih Mercy banget? Padahal sejujurnya nggak juga sih. Saya juga suka Audi R8, saya suka Nissan GT-R, terus akhir-akhir ini saya sempat beberapa kali dapat kesempatan itu nyetir dan saya suka banget mobilnya itu BMW M2 Competition. Wah, puas banget. Oke, jadi di antara kelima reviewer Auto Driver, hanya saya saja yang tidak memiliki pengalaman di dunia motorsport. Atau saya bukan basic seorang pembalap. Saya memang bukan pecinta kecepatan, saya justru mengemudikan mobil, lebih suka konstan, pelan-pelan, dan saya bisa menikmati semua yang ada di mobil ini. Saya membutuhkan mobil yang fiturnya bagus, yang nyaman dikemudikan, kemudian lincah seperti mobil ini. Makanya pilihan saya tidak muluk-muluk, yaitu Audi Q3, karena saya juga tidak pernah mengemudikan mobil rame-rame bersama orang banyak gitu ya. Jadi mobil ini cukup compact dan cukup enak sekali digunakan di dalam perkotaan. Kemudian saya juga tidak terlalu suka mengemudi agresif, jadi tenaga mobil ini juga udah cukup mumpuni untuk keseharian saya. Lantas, tidak berbasic seorang motorsport bukan berarti saya harus minder, karena saya juga memiliki pengalaman yang cukup banyak. Saya berkecimpung di dunia otomotif sudah sejak 2009 atau lebih dari 10 tahun. Kemudian saya juga sudah mengemudikan banyak sekali mobil test drive. Dan saya juga merasa kompeten karena dengan mengemudi saya yang tidak agresif, saya justru sudah memenangkan banyak juga kejuaraan seperti Liga Irit misalnya. Saya memiliki trofi dari Honda, Suzuki, bahkan Ford yang sudah tidak ada di Indonesia, saya pernah menjuarai lomba irit dengan mobil-mobil mereka. Kemudian, kenapa saya memilih Audi Q3? Karena ini adalah mobil yang tidak muluk-muluk bagi saya, tapi ini adalah mobil yang sudah menjelaskan bagaimana saya. Saya membutuhkan mobil yang hanya seperti ini, simple, tampilannya juga cukup oke buat saya. Kemudian ini adalah mobil Eropa yang tentu mengendalikannya cukup nyaman, ditambah fitur mengemudi yang banyak seperti cruise control, kemudian launch controlnya juga ada, dan ini adalah salah satu mobil impian saya. Mobil impian saya ada banyak, bukan cuma satu. Dari tiap kelas juga saya ada mobil yang saya impikan. Tapi rasanya untuk video kali ini, BMW i8 Roadster ini yang paling pas untuk menggambarkan mobil impian saya. Karena saya itu suka mobil sport, suka mobil yang performanya kenceng, suka mobil yang desainnya revolusioner, serta senang dengan hal-hal yang berbau futuristis. Dan mobil ini merefleksikan semuanya. Walaupun saya sarjana teknik mesin, di mana teman-teman saya itu banyak berkarir di dunia manufaktur, pertambangan, oil and gas, tapi saya merasa di dunia jurnalistik otomotif inilah jalan yang dipilihkan oleh Allah untuk saya, dan saya tidak pernah merasa menyesal sedikit pun masuk ke dunia ini, karena ini benar-benar dunia yang sesuai passion, yang benar-benar membentuk diri saya dan yang membuat setiap hari rasanya bahagia terus. Nggak pernah terbebani oleh kerja apapun di Auto Driver. Satu kepuasan tertinggi saya di pekerjaan ini adalah bukan view video yang besar, tapi lebih ketika saya mendengar ada salah satu dari Anda yang membeli atau mencoba mobil yang saya review dan merasakan hal yang sama dan berterima kasih atas reviewnya sehingga membantu Anda memilih mobil ini. Itu kepuasan terbesar sebagai reviewer ketika bisa membantu viewersnya
untuk menentukan mobil pilihan yang sesuai kebutuhan. Kapan saya pensiun? Nggak terpikir untuk pensiun. Selama jiwa dan raga saya masih mampu, rasanya saya akan terus mengabdi di bidang ini dan berusaha untuk setiap hari lebih baik dari sebelumnya. This is my job, this is my passion. Autodriver itu menurut saya media otomotif terbesar untuk roda 4 di Indonesia. Sebenarnya di Autodriver ini jenjang karir saya yang paling membanggakan. Autodriver itu udah orang-orang yang seperti keluarga, terus di sini juga saya kerja tapi sambil bersenang-senang sesuai passion. Saya mau lebih dengan cara lain, tapi bakalan sekelas dia. Jadi biar Autodriver nggak cuma nanya, kenapa reviewnya bukan Fitra Eri? Kenapa nggak Ahmad Biondi? Masing-masing reviewer itu punya modal yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana menjaga yang sudah menjadi keunggulan dan mengambil ilmu dari yang lain untuk menutupi kekurangan yang dimiliki. Dari video yang singkat ini kami harap dapat memperlihatkan kepada Anda betapa besar passion dan cinta kami di dunia otomotif. Juga dari informasi yang telah kami sampaikan, semua dapat Anda andalkan dan Anda percaya. Terima kasih telah menonton video kami yang spesial ini. Jangan lupa main-main ke website kami di www.autodriver.com dan download aplikasi kami di Google Play Store. Jangan lupa like bagi Anda yang menyukai video kami, dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.